Sering dengar kan istilah design thinking seliweran di mana-mana. Tapi, sebenarnya itu apaan sih? Tenang, kita bakal kupas tuntas konsep ini berdasarkan buku Change by Design dari Tim Brown, buat ngelihat gimana cara berpikir ini bisa ngubah banyak hal. Nah, buat bener-bener ngerti, kita harus bongkar dulu nih pemahaman kita soal kata desain itu sendiri. Soalnya ini bukan cuma soal bikin sesuatu jadi cantik atau keren. Ini jauh-jauh lebih dalam dari itu. Dan, percaya nggak percaya, ceritanya kita mulai dari sini. Seorang insinyur dari abad ke-19, namanya Isambard Kingdom Brunel. Mungkin Anda mikir, hah, insinyur kereta api, apa coba hubungannya sama design thinking? Sabar dulu. Nah, ini dia kuncinya. Si Brunel ini nggak cuma mikirin cara bangun rel. Dia itu terobsesi sama gimana rasanya jadi penumpang. Dia sengaja banget ngerancang relnya super landai biar orang-orang itu ngerasa kayak melayang di atas pedesaan. Coba bayangin deh, di zaman itu, mikirin pengalaman pengguna sampai segitunya, itu benar-benar radikal banget. Dan tanpa dia sadari, Brunel itu sebenarnya udah jadi seorang design thinker sejati. Nah, inilah intinya design thinking. Sebuah pendekatan yang selalu mulai dari manusia dulu. Apa sih kebutuhan mereka? Baru deh kita cari cara pakai teknologi yang ada buat wujudin itu. Dan tentunya harus masuk akal juga dari sisi bisnis. Oke, jadi kuncinya itu ada di keseimbangan. Inovasi yang paling keren, yang benar-benar mengubah keadaan, itu muncul pas 3 kekuatan penting ini ketemu di satu titik yang pas. 3 elemen ini harus nyambung. Pertama, desirability. Gampangnya, orang beneran mau nggak sama ini, butuh nggak? Kedua, feasibility. Kita bisa nggak sih bikin ini secara teknis, mampu nggak teknologinya? Dan terakhir, viability. Ini bisa jadi bisnis yang sehat dan jalan terus nggak? Kalau satu aja dari 3 ini pincang, ya udah, inovasinya bakal gagal di tengah jalan. Ingat kan sama Nintendo Wii? Nah, ini contoh paling sempurna. Waktu itu kan Sony sama Microsoft lagi perang gila-gilaan soal grafis, soal kekuatan prosesor. Mereka fokus banget di feasibility. Tapi Nintendo, mereka mundur selangkah dan nanya, tunggu dulu, orang tuh sebenarnya pengennya apa sih? Dan jawabannya, main game yang asik, aktif, bareng-bareng sama keluarga. Jadi, mereka pakai teknologi yang lebih simpel tapi cerdas, dan hasilnya, boom, sukses besar-besaran. Oke, teorinya udah dapat nih. Tapi, prakteknya gimana? Di dunia nyata, ini jalan kerjanya kayak apa sih? Tenang, ini bukan ilmu sihir kok, tapi sebuah proses yang bisa kita pelajari. Biasanya, prosesnya itu ngalir lewat 3 ruang utama. Dimulai dari inspirasi. Ini fase di mana kita benar-benar nyelam buat paham masalahnya. Terus kita masuk ke ideasi, tempatnya kita ngebebasin pikiran buat ngeluarin ide-ide liar, ide-ide gila. Dan terakhir, implementasi, di mana ide-ide terbaik itu kita coba wujudkan. Tapi ingat ya, ini bukan jalan lurus satu arah. Ini lebih kayak siklus yang muter terus. Dan fondasi dari semuanya adalah empati. Tapi empati di sini bukan sekedar bikin survei atau nanya, Anda maunya apa? Bukan. Ini soal kita ngamatin orang lain sedalam mungkin sampai kita nembus kebutuhan yang bahkan mereka sendiri nggak sadar kalau mereka butuh itu. Ada satu cerita legendaris nih dari firma desain IDEO. Buat bener-bener ngerasain gimana sih rasanya jadi pasien, salah satu desainer mereka nekat. Dia pura-pura cedera, masuk UDD, dan diam-diam ngerekam semua yang dialamin dari sudut pandang berangkar. Dan hasilnya, penemuan terbesarnya apa coba? Ternyata masalah utamanya itu bukan soal penanganan medisnya, sama sekali bukan, tapi soal perasaannya. Soal kebosanan yang menghancurkan, rasa cemas, dan kebingungan karena cuma bisa natap langit-langit tanpa tahu apa-apa. Nah, itulah masalah yang sebenarnya harus dipecahin. Oke, setelah kita dapat pemahaman yang dalam banget kayak gitu, terus gimana? Nah, disinilah senjata paling ampuh dalam design thinking keluar, prototyping. Ini tuh soal kebiasaan berpikir pakai tangan. Kita bikin sesuatu, bukan buat dijual, tapi buat belajar. Dan kuncinya gini, prototipe itu harus cepat, kasar, dan murah. Nggak perlu sempurna sama sekali. Tujuannya cuma satu, belajar. Kita mau tes ide kita, lihat salahnya di mana, terus langsung perbaiki. Cepat. Mau contoh yang paling ekstrim? Prototip mouse komputer pertama dari Apple itu dibikin dari bola deodoran sama wadah mentega. Serius, Anda nggak salah dengar. Benar-benar kasar kan? Tapi itu udah cukup banget buat ngebuktiin sebuah ide yang revolusioner. Dan semua ini ngebawa kita ke moto terkenalnya IDEO. Gagal lebih awal, biar suksesnya lebih cepat.
Jadi kegagalan itu bukan akhir dari dunia. Justru itu adalah data. Data yang super berharga buat kita belajar. Oke, jadi jelas ya, cara berpikir ini keren banget buat bikin produk baru. Tapi gimana kalau kita pakai ini buat sesuatu yang skalanya jauh lebih besar? Dan ternyata, ya, itu yang terjadi sekarang. Pola pikir ini lagi dipakai buat ngadepin tantangan-tantangan terbesar umat manusia. Masalah-masalah yang super rumit yang dampaknya ke seluruh dunia. Cakupannya itu bener-bener luas banget. Mulai dari mikirin ulang gimana caranya rumah sakit ngelayanin pasien, ngerancang sistem pendidikan yang lebih relevan, sampai nyari solusi buat perubahan iklim dan kemiskinan global. Di semua bidang ini, design thinking nawarin pendekatan baru yang selalu dimulai dari manusianya, bukan dari asumsi-asumsi lama. Dan pada akhirnya, ini nih pergeseran mindset yang paling penting. Design thinking itu ngubah kita dari yang tadinya cuma jadi konsumen pasif menjadi kreator yang aktif. Ini soal kita berhenti nerima dunia apa adanya dan mulai berani ngebayangin sekaligus ngebangun dunia yang kita pengen. Dan ini ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang mungkin paling penting dari semuanya. Kalau metode ini bisa kita pakai buat ngerancang ulang organisasi dan sistem yang super kompleks, coba deh pikirin, gimana kalau Anda pakai prinsip yang sama buat merancang hidup Anda sendiri?